Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kita terima dari kemurahan-Nya. Dan hari Rabu, pekan yang keempat Prapaskah, tanggal 17 Maret 2021. Mazmur pembuka dikatakan dengan sangat jelas. Dalam masa rahmat ini, aku berdoa kepadamu ya Tuhan, demi kerelaanmu, dengarkanlah aku dan selamatkanlah aku seturut janjimu. Di Mazmur 69 ayat 14. Sungguh Mazmur ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Karena demi kerelaan Tuhan sendiri, kita diajak untuk boleh Tuhan kehendaki bagi setiap kita keselamatan, dan Tuhan tetap setia pada janjinya. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15, firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Dan inilah gambaran kasih dan keselamatan dari Allah sendiri. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak Ibu, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, keluarga, dimanapun Anda berada, komunitas, kita sungguh bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bermenung. Dan hari ini juga melalui Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30, yang menarik bagi saya adalah di ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ungkapan ini menarik sekali bagi saya secara pribadi pada hari ini. Tentu kita tahu ungkapan atau tulisan Yohanes selanjutnya adalah menggambarkan Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, pekerjaan Yesus adalah pelayanan dan menuruti kehendak Bapanya sendiri. Ia diutus oleh Bapanya untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Yesus adalah untuk meneruskan itu. Dan apa yang menjadi pekerjaan itu? Yakni menyelamatkan umat manusia. Dan inilah kita boleh bertanya dalam diri kita, apakah pekerjaanku, pelayananku, tindakanku adalah bagian dari pekerjaan Tuhan? Mampu membawa keselamatan, menyelamatkan orang lain, atau bahkan untuk menyelamatkan diriku sendiri, cari amannya tok, lalu selesai. Melakukan pekerjaan Tuhan itu resikonya adalah kematian atau pengalaman salib seperti Yesus lakukan. Pasti banyak ditolak. Namanya juga hal kita kalau mau jadi orang yang aman, itu buatlah sesuai dengan orang lain sukai. Tetapi mau menjadi pelayan dan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, sering sekali bertentangan. Kita mau melakukan hal yang diajarkan oleh Tuhan atau sesuai dengan keinginan diri. Kalau keinginan diri pasti akan cari aman, tidak mau repot, lalu selesai. Contoh-contoh konkret yang bisa kita alami dalam hidup kita. Kalau ada hal yang salah, biasanya kita betul cara menyampaikan itu dibutuhkan. Namun kadang-kadang dalam hati kecilku, kecil hati kecilmu, bisa jadi sudahlah, biarkan saja, nanti juga akan beres. Tetapi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, Tuhan punya cara sendiri, pasti akan membentuk setiap pribadi. Dan pada akhirnya kita diajak untuk senantiasa teguh pada kehendak Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengatakan bukan dia sendiri yang melakukan itu, tetapi
Ia melihat apa yang dikerjakan oleh ayahnya atau bapaknya di surga dan meneruskan itu kepada kita manusia. Maka bila kita melihat sungguh pekerjaan Tuhan Yesus, itulah yang dikehendaki oleh Allah, yakni menyelamatkan. Di dalam kisah kitab suci banyak sekali kisah-kisah yang sangat menarik. Yesus menyembuhkan orang, menyapa orang-orang yang terpinggirkan, mengangkat kembali martabat-martabat manusia yang dipinggirkan, disingkirkan, dan semua itu membantu kita untuk semakin yakin bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Kenapakah kita boleh melanjutkan itu? Kita sebagai murid Tuhan dipanggil, setiap kita, keluarga, komunitas, imam, saudara-saudari, pelayan Tuhan, suster, bruder, frater, kita semua dipanggil untuk meneruskan pekerjaan Tuhan ini. Mari kita bermenung hari ini yang kecil ini. Semoga pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita setiap hari adalah pekerjaan demi kehendak Tuhan, yakni keselamatan banyak orang. Dan itu semakin membuat kita menjadi sungguh-sungguh murid Tuhan. Dan inilah karya keselamatan itu senantiasa kita sebarkan, kita bersatu dengan Kristus, dan kita meneruskan karya keselamatan yang telah Tuhan mulai itu, sehingga semakin banyak orang merasakan. Apalagi di masa pandemi ini, dengan doa-doa kita yang kecil dan sederhana, dengan sapaan kita yang kecil dan sederhana, membantu orang lain untuk merasakan damai, merasakan dicintai, dikasih oleh Allah sendiri. Maka mari kita mohon agar kiranya hari ini saya secara pribadi ditegur oleh Tuhan untuk boleh tadi, kiranya segala pekerjaanku ku persembahkan demi kehendak Tuhan, bukan kemauan diriku sendiri. Kita juga persembahkan pada Tuhan pada kesempatan ini untuk semua mereka yang mengharapkan doa-doa dari kita, yang sungguh-sungguh membutuhkan belas kasih Tuhan karena sakit, karena ada dalam tekanan hidup, karena situasi ekonomi saat ini, atau berbagai tekanan hidup yang lainnya, bahkan disingkirkan dari masyarakat. Kita mohon agar kiranya Tuhan juga melalui sapaan yang kecil dan sederhana ini membantu untuk senantiasa bertekun bahwa kita dikasih oleh Allah sendiri. Dan kita juga berdoa bagi sanak keluarga yang telah mendahului kita ke rumah Tuhan. Semoga mereka boleh mengalami sukacita di surga, dan mendoakan kita sekalian, secara khusus keluarga yang ditinggalkan. Juga untuk sesama saudara kita yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Semoga Tuhan meneguhkan dan menguatkan, memberkati hari. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas cinta-Mu yang luar biasa setiap hari bagi kami. Bantulah kami untuk senantiasa mempersembahkan pelayanan, pekerjaan kami demi kemuliaan nama-Mu, dan lebih-lebih pekerjaan yang kami lakukan adalah demi keselamatan banyak orang seturut kehendak-Mu sendiri. Berkatilah kami semua, berkatilah segala harapan dan doa-doa kami, dan bila sesuai dengan kehendak-Mu, sudilah Engkau mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.